Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas fisika. Ya, masih melanjutkan materi kita kemarin, yaitu tentang listrik statis. Ya, hari ini saya akan mengulang kembali, yaitu tentang konsep sederhana dari listrik statis. Kemudian kita akan latihan beberapa soal yang terkait tentang listrik statis. Harapannya setelah mengerjakan soal-soal tersebut, penguasaan materi kalian terhadap materi ini semakin matang, begitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Seperti yang pernah saya singgung di kelas kemarin ya, bahwasanya benda ya itu tersusun dari yang namanya atom ya. Atom itu apa sih? Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda begitu. Nah, atom sendiri itu punya penyusun ya. Atom ini tersusun dari yang namanya inti atom, kemudian kulit ya. Jadi atom itu penyusunnya ada inti atom dan ada kulit. Di inti atom itu ada yang namanya proton, ini muatan positif, kemudian ada yang namanya neutron ya. Neutron itu tidak ada muatannya begitu. Nah, sementara di kulit itu isinya ada elektron ya. Elektron adalah muatan negatif. Nah, jadi proton itu letaknya di inti atom, sementara elektron itu letaknya di kulit atom. Kalau digambarkan ya, dia punya inti begitu. Inti itu kan di pusat artinya ya. Kemudian dia punya kulit. Ya, di kulit ini isinya ada elektron begitu. Ya, bayangkan saja seperti orbitnya planet begitu. Ya, matahari yang di tengah itu sebagai inti, nah isinya proton dan neutron, sementara planet yang mengitari di sekeliling matahari itu adalah elektron ya. Jadi bayangannya seperti itu. Dia ada intinya, kemudian ada kulitnya ya, kulit terdalam sama kulit terluar begitu. Sebuah benda ya, sebuah benda itu awalnya netral ya, tidak bermuatan atau seperti yang sudah pernah saya jelaskan kemarin, benda itu dikatakan netral kalau jumlah proton dan jumlah elektronnya sama ya. Misalkan saya punya sebuah penggaris begitu. Nah, penggaris ini netral. Netralnya misalnya dia punya proton ada 6 begitu. Kemudian elektronnya juga ada 6 ya. Kalau jumlah elektron dan jumlah protonnya itu sama ya, maka bisa dikatakan bahwa benda ini netral ya. Benda netral itu tidak bermuatan. Ya. Tetapi kita bisa mengubah benda ini menjadi benda bermuatan begitu. Bagaimana caranya? Yaitu menggosokkan benda ini, misalnya penggaris digosokkan ke rambut begitu, atau penggaris digosok dengan kain wol begitu ya. Nah, ketika digosok dengan kain wol atau rambut, maka keseimbangan muatan di dalam benda atau di dalam penggaris ini menjadi terganggu ya. Nah, terganggunya keseimbangan muatan itu yang akan menyebabkan penggaris ini akhirnya bermuatan begitu. Misal tadi penggarisnya kita gosok dengan kain wol begitu ya. Nah, kain wol kan dia netral juga mula-mula begitu ya. Misalnya dia punya protonnya 5 begitu. Nah, begini. Dia awalnya netral ya. Ketika kain wol ini kita gosokkan dengan penggaris begitu, nah maka elektron dari kain wol ya, elektron dari kain wol ini akan pindah ke penggaris ya. Maka elektron-elektron yang ada pada kain wol akan pindah ke penggaris sehingga penggarisnya akan kelebihan elektron begitu. Nah, tadi kan protonnya tetap 6 ya, karena dia proton itu tidak berpindah, yang berpindah adalah elektron. Nah, sehingga penggaris ini akan kelebihan elektron ya.
Nah, kelebihan elektron maka dikatakan bahwa penggaris ini menjadi bermuatan ya, menjadi bermuatan. Karena dia kelebihan elektron, maka dikatakan bahwa penggarisnya akan bermuatan negatif begitu. Sementara kain wol yang kehilangan elektron tadi, dia kan kekurangan elektron begitu, kelebihan proton, maka kain wolnya akan menjadi bermuatan positif ya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwasanya sebuah benda akan bermuatan jika begitu ya. Jadi benda itu akan bermuatan jika kelebihan atau kekurangan elektron gitu ya. Jadi sebuah benda dikatakan bermuatan kalau benda itu kelebihan atau kekurangan elektron begitu. Kalau elektronnya lebih banyak daripada proton, maka dikatakan bendanya bermuatan negatif. Tapi kalau elektronnya kurang dari proton begitu atau lebih banyak proton ketimbang elektron, maka dikatakan bendanya bermuatan positif begitu ya. Nah, benda bermuatan ini kalau didekatkan dengan sesama benda bermuatan begitu ya, misalnya positif didekatkan dengan positif, maka interaksi antar muatan yang terjadi pada benda tersebut adalah tolak menolak. Sementara benda yang bermuatan negatif didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, berbeda jenis kan ya, maka interaksi antar muatan itu tarik-menarik. Nah, interaksinya itu apa? Itulah yang kita sebut dengan gaya elektrostatis ya, atau umumnya dikenal dengan gaya Coulomb begitu. Nah, jadi bahasan pertama kita tentang listrik statis adalah membahas tentang gaya Coulomb ya. Jadi listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir ya, atau listrik yang muatan-muatannya dalam keadaan diam ya. Yang membahas tentang gaya Coulomb, kemudian nanti setelah gaya Coulomb membahas tentang medan listrik, terus potensial listrik, dan lain sebagainya. Nah, bahasan kita pertama yaitu tentang gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu apa? Ya, jadi gaya Coulomb itu adalah gaya tarik-menarik begitu, atau tolak-menolak yang dialami muatan begitu ya. Jadi ada dua buah muatan, kemudian antar muatan itu ada gaya interaksinya, bisa dia tarik menarik atau tolak menolak begitu. Nah, bagaimana detailnya kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke, jadi bahasannya tentang gaya Coulomb ya. Gaya itu lambangnya F ya. Nah, misal ada muatan Q1 ya, positif, berarti proton. Kemudian muatan Q2, positif juga, proton, terpisah sejauh R ya. Nah, maka muatan ini akan mengalami yang namanya gaya tolak-menolak ya. Satunya menolak ke kanan, satunya menolak ke kiri. Nah, ini kita sebut saja ini F2 begitu. Ini kita sebut dengan F1 ya. Ini kalau muatannya sejenis ya. Kalau elektron pun sama tolak-menolak juga. Nah, bagaimana kalau misalnya muatannya berbeda jenis ya? Proton dan elektron begitu. Nah, ini Q1, ini Q2 juga terpisah sejauh R begitu ya. Nah, maka antar muatan ini akan ada yang namanya gaya tarik
tarik menarik ya, saling menarik begitu. Di sini F1, di sini F2, di mana besarnya baik F1 atau F2 itu bisa dihitung dengan rumus, apa rumusnya? Kemarin sudah dikasih tahu ya, bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Dengan keterangan rumus, F itu sama dengan gaya Coulomb ya, satuannya adalah Newton, kemudian Q1 adalah muatan 1 begitu ya dalam Coulomb, kemudian Q2 adalah muatan 2 dan R adalah jarak kedua muatan ya dalam meter gitu ya. Sementara K ya, K di rumus ini tetapan Coulomb itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, tetapan ini bisa digunakan kalau medium muatannya adalah ruang hampa ya, atau vakum ya, hampa udara begitu. Maka menggunakan tetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat begitu. Nah, kemudian saya jelaskan lagi bahwasanya satuan muatan nanti di soal bisa saja kalian ketemunya bukan Coulomb begitu, tetapi nanti bisa saja 1 mikro Coulomb gitu ya, mikro. Nah, ini kita rubah ke Coulomb menjadi 10 min 6 ya. Kemudian nano, ini yang umum ya. Ini 10 min 9. Kemudian piko. Ini 10 min 12 gitu. Nah, ini kalau satuan dari muatan ya. Sementara untuk satuan jarak yang umum juga di soal-soal itu ada sentimeter. Ini kita rubah ke bilangan berpangkat menjadi 10 min 2 ya, meter. Kemudian ada milimeter. Ini 10 min 3 ya, meter. Nah, ini pengetahuan ya, jadi diingat begitu. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dikali R kuadrat. Nah, ini rumus ini artinya bahwa F itu berbanding lurus gitu ya, berbanding lurus dengan perkalian kedua muatan dan F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Artinya kalau jarak pisahnya semakin jauh, maka F-nya semakin kecil ya. Kalau perkalian kedua muatannya semakin besar, maka F-nya semakin besar. Nah, itu arti dari berbanding lurus dan berbanding terbalik ya. Oke, ini tadi untuk nilai ya, untuk nilai K tadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat itu kalau mediumnya adalah ruang hampa ya. Nah, bagaimana kalau muatannya itu di dalam bahan begitu, bukan di ruang hampa ya. Nah, maka bisa menggunakan rumus ini ya. Ini gaya Coulomb muatan di dalam bahan ya, di dalam bahan, maka boleh menggunakan rumus ini. Nanti kalian pakai rumus ini saja, bahwa gaya Coulomb di dalam bahan itu adalah gaya Coulomb ketika di ruang hampa, menggunakan rumus yang awal tadi ya, dibagi dengan, nah ini permitivitasnya
ER itu sama dengan permitivitas bahan. Biasanya di soal diketahui ya itu berapa. Nah, untuk yang F ruang hampa itu menggunakan rumus yang tadi ya. F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Nah, ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, rumus yang ini tadi, yang bahwa F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, ini kalau muatannya hanya ada 2, begitu ya. Maka kita sudah langsung bisa menghitung berapa sih besar gaya interaksi dari kedua buah muatan tersebut. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya itu muatannya lebih dari 2 begitu. Nah, maka kita bisa menghitung berapa besar gaya kulom yang dialami masing-masing muatan ya, lebih dari 2 muatan. Nah, ini yang pertama akan dibahas adalah kalau muatannya segaris ya. Muatan atau gini saja. Resultan gaya kulom pada muatan segaris gitu ya. Nah, segaris. Itu bagaimana? Ini otomatis muatannya lebih dari 1. Misal di sini ada muatan A begitu. Kemudian ada muatan B. Terus ada muatan C. Nah, dikatakan segaris, nah itu seperti ini ya. Satu garis begitu. Nah, ini nanti kita bisa menghitung. Pertanyaan di soal bisa saja berapa besar gaya kulom yang dialami muatan A gitu misalnya. Atau berapa besar gaya kulom yang dialami muatan B. Begitu juga misalnya berapa besar gaya kulom yang dialami muatan C. Nah, jika ketemu soal seperti ini, jangan bingung ya. Kalian tetap menggunakan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat gitu. Jadi rumus yang digunakan tetap sama, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Hanya saja di sini kalian menggunakan resultan gaya ya untuk menjawab hasil akhirnya nanti gitu. Nah, misalnya nanti pertanyaannya berapa besar gaya kulom yang dialami muatan B begitu. Nah, kita lihat jenis muatannya. Nah, antara muatan A dan muatan B kan ada interaksi begitu. Nah, interaksinya bagaimana? Nah, antara A dan B ini kan positif, ini negatif ya. Maka dia nanti akan tarik menarik sehingga yang di B akan tertarik ke A begitu. Nah, ini kita sebut dengan F, A dan B kan begitu ya. Nah, B dan C ini negatif dan positif juga, maka B dan C pun juga tarik-menarik, maka dia akan ke sana, begitu ya. Nah, ini kita sebut dengan FB, BC. Nah, ini bisa dihitung masing-masing, begitu. Antara A dan B kan ada jaraknya, kita sebut R1, misalnya begitu. Antara B dan C ada jaraknya juga, kita sebut dengan R2. Maka kita bisa menghitung berapa FBC dan berapa FAB-nya. Setelah dapat FBC dan FAB, ya, maka gaya kulom di B, nah itu pakai resultan gaya saja. Karena dia segaris, ya tinggal dikurangkan ya, karena itu berlawanan. Sehingga FB nanti sama dengan FAB dikurang dengan FBC atau sebaliknya ya, FBC dikurang dengan FAB itu boleh ya. Atau F yang besar dikurang dengan F yang kecil begitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada lebih dari 2 buah muatan dan segaris begitu ya. Pak, gimana ngitung FAB-nya? Ya, pakai rumus ini. Sama F sama dengan K Q per R begitu. Nah, di sini FAB
maka Q-nya QA dan QB, R-nya R1 gitu. Nah, ini hitung nanti ketemu berapa FAB-nya. Kemudian FBC pun sama ya. FBC sama dengan K QB QC per R, R-nya R2 kuadrat. Nah, dihitung masing-masing, nanti kalau ada angkanya baru dimasukkan ke sini ya. Nah, ini yang disebut dengan resultan gaya Coulomb. Oke, nah ini untuk kasus yang kalau misalnya dia muatannya segaris. Nah, yang kedua, bagaimana kalau dia tidak segaris begitu? Misalnya nanti setelah diuraikan, ya, misalnya begini saja. Di sini ada muatan Q1 misalnya. Kemudian di sini muatan Q2 dan di sini Q3. Nah, kita hubungkan. Nah, begini. Ini membentuk segitiga ya. Anggaplah segitiganya segitiga siku-siku. Siku-sikunya di muatan 1. Nah, pertanyaannya misal, tentukan gaya Coulomb di muatan Q1. Nah, begini. Tentukan gaya Coulomb di muatan Q1. Nah, caranya sama ya. Jadi antara kedua muatan itu pasti ada gaya interaksi ya. Kalau Q1 maka patokannya di muatan 1. Nah, sekarang kita lihat dulu 1 dan 2. 1 dan 2 ini negatif sama positif ya, maka tarik menarik atau tolak menolak. Tarik menarik ya. Maka ini arahnya ke atas ya, tertarik ke atas dia. Ini F1 dan 2. Nah, ini kita sebut R1, sini kita sebut dengan R2 ya. Nah, antara Q1 dan Q3 ini negatif dengan positif, tarik menarik juga. Nah, maka di sini sana ya. Ini F1 dan 3. Nah, cari dulu besar F1 dan 2, cari dulu besar F1 dan 3 begitu ya. Kalau sudah dapat, nah maka perhatikan ya. Kalau sudah dapat, maka resultannya seperti ini. Nah, ini F1 dan 2. Yang sini F1 dan 3. Nah, karena dia ini satunya ke atas, satunya ke kanan, maka kita gunakan vektor ya, vektor resultan begitu. Kita tarik saja ini begini. Nah, ini tadi muatan 1 ya. Nah, maka gayanya ke sana. Ini yang kita hitung ya. Ini yang kita hitung F1-nya berapa. Ya. Nah, di sini kan ada sudut nih. Antara F1 dan 2. Antara F12 dan F13 itu ada sudut ya. Nah, maka ini menggunakan rumus F sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 dikali F12 dikali F13 dikali cos sudutnya. Ya, sudut antara F12 dan F13. Nah, kalau kita melihat gambar, kalau gambarnya seperti ini siku-siku, berarti tetanya sama dengan 90. Nah, cos 90 itu sama dengan 0 ya. Sehingga untuk kasus segitiganya siku-siku, maka kalian langsung menggunakan rumus F sama dengan F12 kuadrat ya, tambah F13 kuadrat. Plus ini kan 0 akhirnya ya. Yang ini 0 nih. Nah, yang ini 0 semua. Maka sampai sini saja. Nah, ini gaya Coulomb, resultan gaya Coulomb.
di sudut siku ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau sudutnya tidak siku-siku? Misalnya sudutnya 60. Berarti misalnya begini. Nah, F12-nya seperti ini, kemudian ini seperti ini. Nah, ini sudutnya 60. Ini kan tidak siku-siku dia. Maka resultannya seperti ini. Nah, F1 misalnya. Itu ya. Kalau dia tidak siku-siku, maka rumusnya kalian harus menggunakan yang ini. Nah, masukkan nilai cos-nya berapa. Ya. Nah, kira-kira seperti ini rumus resultan gaya Coulomb jika tidak segaris ya. Bagaimana nanti pendalamannya kita bahas pada contoh-contoh soal berikut ini. Oke, contoh soal ini sudah pernah saya bahaskan di kelas ya. Hanya saja saya ingin mengulang kembali agar kalian lebih paham begitu. Dua buah muatan sejenis terpisah sejauh 4 meter ya. Jadi di situ R-nya sama dengan 4 meter. R sama dengan 4 meter. Sudah meter, nggak perlu dirubah lagi. Dan mengalami gaya tolak-menolak ya. Jelas dia tolak-menolak karena muatannya sejenis. Jika besar muatan pertama, Q1 sama dengan 32 mikro. Nah, ini karena dia mikro, maka harus kita rubah dulu menjadi Coulomb ya. Maka ini sama dengan 32 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb ya. Kemudian Q2 sama dengan 5 mikro. Ini kita rubah juga 5 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini hanya dua muatan saja. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya Coulomb-nya atau gaya tolak menolaknya. Ya, ini bisa langsung kita jawab ya. Maka F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalian harus hafal ya nilai tetapan K itu. Ini 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya kita masukkan 32 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian Q2-nya kita masukkan juga 5 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 4 kuadrat gitu. Nah, ini boleh kita tulis lagi. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 32 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 5 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 4 kuadrat itu 16 ya. Nah, ini bisa kita selesaikan. 32 dengan 16 itu kita coret hasilnya dapatnya 2 gitu ya. Maka sama dengan, nah ini boleh kita hitung langsung, 9, 2 sama 6. Sama 5 ya. Kita kali saja, 2 kali 5 itu 10, kali 9, 90 ya. Maka ini 90 kali 10 pangkat. Nah, kita selesaikan yang pangkatnya, utang tabungan 9, utang 6, utang 6 ya. Berarti utangnya ada 12, tabungannya 9. Berarti sisa utangnya adalah di 3 ya. Ini hasilnya Newton. Nah, kalau mau kita sederhanakan satu angka saja, maka 9 kali 10. Nah, komanya digeser ke sebelah kiri, maka pangkatnya berkurang angkanya. Ya, maka hasilnya 9 kali 10 pangkat minus 2 Newton ya. Nah, itu sudah pernah saya jelaskan pada operasi bilangan berpangkat. Kita next ke contoh soal berikutnya. Oke, 3 buah muatan tersusun seperti gambar. Nah, ini kata saya tadi yang lebih dari 2 ya. Besar gaya Coulomb yang dialami muatan 9. Nah, muatan 9 yang di tengah ya adalah. Nah, ini boleh kita garis saja. Ini anggap saja muatan 1, ini muatan 2, ini muatan 3 ya. 1 dan 2 positif dan negatif tarik-menarik sebelah sini ya. Ini untuk 1 dan 2. 2 dan 3 juga negatif positif tarik-menarik juga ke sebelah kanan. Maka ini F, 2 dan 3 ya. Masing-masing R-nya dilihat
Untuk 1 dan 2, R-nya 2 cm. Ini boleh kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Sementara untuk 2 dan 3, nah itu 3 cm. Ini kita rubah 3 kali 10 min 2 juga ya, meter. Pertanyaannya gaya Coulomb ya. Mikro tadi ingat ya, 10 minus 6. Saya langsung jawab dengan sudah merubah satuan ya. Nah, maka kita hitung dulu F12. Nah, ini K, Q1, Q2 per R kuadrat. R-nya R1. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Di situ Q1-nya 4 mikro. Berarti 4 kali 10 min 6 ya. Q2-nya 9. 9 kali 10 min 6 per R-nya 2 cm ya, 2 kali 10 min 2. Ini kita kuadratkan. Nah, kita hitung dulu sama dengan, kita tulis lagi ya, 9 kali 10 pangkat 9, 4 kali 10 min 6, kemudian 9 kali 10 min 6 per 2 kuadrat 4 ya, kali 10 pangkat, nah ini pangkatnya dikalikan, 2 kali minus 2, minus 4. Oke, mana yang bisa kita coret? 4 dengan 4 bisa ya. Maka hasilnya adalah 9 kali 9, 81 kali 10 pangkat tabungan 9, utang 6, utang 6. Sisa utang 3. Tapi di bawah masih ada 10 min 4 ya. Nah, ini 10 min 4 kita pindah ke atas, boleh. Min pindah ke atas jadi positif ya. Positif 4. Maka hasilnya sama dengan 81 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 kan 10. Sama dengan 810. Ya. Untuk F12. Sekarang F23. Caranya sama. F23 K Q2 Q3 per R2 kuadrat. Kita masukkan angkanya. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q2. Q2-nya 9 kali 10 pangkat minus 6. Karena mikro ya. Q3-nya 6 kali 10 minus 6. Per jaraknya 3 cm. 3 kali 10 pangkat min 2. Kuadrat. Gitu ya. Kita tulis lagi. 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat minus 6. 6 kali 10 pangkat minus 6. Per 3 kuadrat 9 kali 2 kali minus 2, 10 min 4 ya. Maka bisa kita coret salah satu 9-nya. Nah, maka sisanya 9 dikali dengan 6 ya. Hasilnya adalah 9 kali 6, 54 ya. 554 kali 10 minus 3 per 10 min 4. Nah, ini boleh kita naikkan ke atas menjadi positif ya. Maka hasilnya sama dengan 54 kali 10 pangkat 1. Ini sama dengan 540 Newton ya. Nah, sehingga resultannya sehingga F2-nya atau F miliknya 9 mikro itu sama dengan yang besar kurang yang kecil. Ya, F12 dikurang dengan F23 gitu ya. Sama dengan 810 dikurang 540. Maka hasilnya sama dengan 270 Newton. Kemana arahnya? Ke arah 12 ya. Berarti ke kiri. Ya. Dua buah muatan sejenis terpisah sejauh 5 meter. Muatan A 36 Coulomb, muatan B 16 Coulomb. Digambar saja. Jadi ada muatan A
Karena dia sejenis, ambil positif saja ya. Muatan A, di sini ada muatan B. Jarak pisahnya 5 meter. Oke, kita tulis di sini saja. QA sama dengan 36, kemudian QB sama dengan 16. Ya. Pertanyaannya, di manakah letak muatan C besarnya 1 kulom begitu ya, harus diletakkan agar gaya kulom yang bekerja pada muatan C sama dengan 0 jika diukur dari muatan A begitu. Nah, untuk muatan sejenis ya, untuk kasus muatan sejenis diperhatikan syarat ini ya. Muatan C itu harus diletakkan di antara muatan A dan B kalau misalnya mau mencari gaya yang bernilai 0 begitu. Fc sama dengan 0 di antara muatan A dan B gitu ya. Jadi syaratnya ini diingat. Nah, berarti kita letakkan saja di antara A dan B. Terserah meletakkannya di mana. Letakkan sini misalnya. Nah, ini muatan C. Ya, Fc-nya nanti pasti akan sama dengan 0 ya, karena di soal dia diminta sama dengan 0 gitu. Nah, kita kan tidak tahu tuh muatan C itu positif atau negatif begitu ya. Nah, kita tadi misalkan kan yang muatan A dan B kita misalkan positif. Ya, kita misalkan juga yang C-nya muatannya positif gitu. Pertanyaannya adalah jaraknya dari A ya. Jaraknya dari A. Kita misalkan saja jaraknya dari A itu X. Nah, gitu ya. Berarti X itulah yang ditanya. Nah, sehingga jarak dari B ke C sisanya ya, berarti 5 dikurang X. Nah, ini. Oke. Sekarang kita telaah gayanya dulu. A dan C, positif dengan positif, tolak-menolak ya. Berarti arahnya ke kanan. Ini A dan C. B dan C juga positif-positif, arahnya berarti ke kiri ya. Nah, ini F, B, C. Nah, dilihat di situ. FBC dengan FAC berlawanan ya. Nah, FBC dan FAC itu resultannya adalah FC ya. Sehingga FC-nya nanti sama dengan FBC begitu ya, dikurang dengan FAC ya. Tadi dikatakan FC-nya sama dengan 0. Nah, maka ini FBC min FAC. Kita pindah salah satu, berarti syaratnya FAC sama dengan FBC. Nah, begini. Sekarang kita masukkan rumusnya masing-masing ya. FAC K QA QC per jarak A dan C X ya. X kuadrat. Nah, diperhatikan benar-benar. FBC K QB QC per jarak B dan C 5 min X ya, 5 min X kuadrat. Yang mana yang bisa kita coret ya? QC ini bisa dicoret, ini QC ya, hapus saja. Kemudian K dengan K bisa dicoret ya. Sehingga sisa rumusnya adalah QA per X kuadrat sama dengan QB per 5 min X kuadrat ya. QA-nya berapa? QA-nya 36, masukkan 36 per X kuadrat sama dengan QB-nya 16 per 5 min X kuadrat. Kita kumpulkan angka dengan angka dengan mengalihkan silang ya. Maka 36 per 16 sama dengan
X kuadrat per 5 min X kuadrat. Nah, perhatikan cara saya, ini matematika ya. 36 per 16, ini kuadratnya dikeluarkan saja. X per 5 min X kuadrat. Nah, kuadrat dipindah ruas menjadi akar. Ya, 36 per 16 sama dengan X per 5 min X. Nah, akar 36 berapa? Ke atas sini ya. Akar 36, 6. Akar 16, 4. Ya, sama dengan X per 5 min X. Nah, kita kali silang. Maka 6 dikali 5 min X sama dengan 4X. Ini kalikan ke dalam. 6 kali 5, 30. Min 6X sama dengan 4X. Nah, ini pindah ruas ya. Yang ini pindah ke sebelah kanan. Menjadi 30 sama dengan 4X itu negatif, pindah jadi positif. 6X. Nah, maka 4X tambah 6X, 10X ya. 10X sama dengan 30. Maka X sama dengan 30 bagi 10 sama dengan 3. Ya, 3 meter dari muatan A. Nah, begini, kurang lebih begini ya. Bagaimana? Nah, bisa dipahami? Nah, kita coba soal berikutnya. Oke, nah ini yang seperti kata saya tadi, 3 buah muatan dan tidak segaris, begitu ya. Bagaimana cara menghitung resultan gaya Coulombnya? Untuk soal ini, pertanyaannya adalah resultan gaya Coulomb di muatan 1. Begitu. Nah, di sini jaraknya sama ya, 0,3 meter ya. Jadi, jarak 1 dan 3 itu 0,3 meter, kemudian 1 dan 2 juga sama 0,3 meter ya. 3 buah muatan ini tidak diketahui jenisnya, maka kita misalkan saja positif semua. Ya, jadi kalau muatannya tidak diketahui jenisnya, kita misalkan positif saja begitu ya. Kemudian di situ Q1 besarnya 1 mikro. 1 mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Kemudian Q2 itu 3 mikro. 3 kali 10 min 6. Kemudian Q3-nya 4 mikro. 4 kali 10 min 6. Oke, pertanyaannya adalah resultan pada muatan 1 ya. Oke, kita lihat dulu 1 dan 3 itu di sumbu Y ya. Kemudian 1 dan 2 di sumbu X. Nah, 1 dan 3 positif-positif, maka patokan di muatan 1 arahnya akan ke bawah ya. Menolak ke bawah ya, 1 dan 3. Nah, antara 1 dan 2 itu ke kiri, itu sama ya, positif dengan positif juga tolak menolak. Ini 1 dan 2 begitu. Nah, berarti ini sudutnya sama siku-siku ya, karena dia tepat berada di siku-sikunya dari segitiga siku-siku itu. Kita hitung masing-masing F1 dan 2. K, Q1, Q2 per R kuadrat. R-nya sama ya. Ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya 10 pangkat negatif 6. Q2-nya 3 kali 10 pangkat negatif 6 per 0,3 kuadrat. Kita hitung dulu. Ini sama dengan 9 kali 10 pangkat. Ini tabungannya bisa 3 ya. Kali 3 kali 10 min 6 ya. Per 0,3 kuadrat. Saya tulis di atas. 0,3 kuadrat sama dengan 0,09. Kalau saya rubah menjadi bilangan berpangkat, ini kan majunya 1, 2 ya. Berarti 9 kali 10 pangkat negatif 2. Ya, jadi ini dipahami. Oke, maka ini sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 2.
Nah, ini bisa dicoret. Negatif 2 pindah ke atas menjadi positif ya. Maka ini 3 kali 10 pangkat negatif 3 dulu, saya tulis itu, per 10 negatif 2. Nah, ini sama dengan ini negatif 2 pindah ke atas, jadi positif ya, berarti 3 kali 10 pangkat negatif 5, begitu. Di sini Newton satuannya. Oke. Sekarang F2. F1 dan 3 ya. F1 dan 3 K Q1 Q3 per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya sama ya, 10 pangkat negatif 6. Q2-nya 3. Nah, sorry, tadi saya kebalik berarti ya. Berarti yang ini F1 dan 3. Ini yang 1 dan 2. Ya, sorry saya terbalik. Oke, nah situ oke, kita hitung F1 dan 3 ya. F1 dan 3. Ya, berarti sama dengan K Q1 Q3 per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya tetap 10 pangkat negatif 6. Q3-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6 per R kuadrat sama nilainya tadi ya, karena 0,3 kuadrat, maka sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 2. Ini kita coret saja. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 3, utang 6 tabungan 9 ya, per 10 pangkat negatif 2. Ini sama dengan 4 kali 10 pangkat. Nah, ini sorry, saya ada kesalahan tadi nih. Ini bukan negatif 5, tapi negatif 1 ya, atau setara dengan 0,3 ya. Nah, ini juga sama nih, ini juga negatif 1, setara dengan 0,4 gitu. Nah, maka resultannya adalah, ini siku-siku ya. Kalau siku-siku tadi, perhatikan, ini garisnya ke sini, nah gini. Ini yang ditanya F1 ya. Maka di situ F1 sama dengan rumusnya tadi kan akar ya. Akar F1 dan 2 dikuadratkan ditambah dengan F1 dan 3 juga dikuadratkan. Sama dengan akar 0,3 kuadrat tambah 0,4 kuadrat ya. Ini 0,3 itu 0,09 tambah 0,4 kali 4 16 ya. Akar. Maka hasilnya sama dengan 0,25 ya. Nah, 0,25 itu sama dengan 0,5 ya. Maka hasilnya 0,5 Newton gitu. Nah, bagaimana sampai di sini bisa dipahami ya? Jadi diingat, diuraikan dulu gayanya, interaksinya, tarik menarik atau tolak menolak. Kemudian hitung satu persatu, baru dimasukkan ke rumus resultan gayanya ya. Kalau dia tepat berada di siku-siku, maka rumusnya langsung ya. F12 kuadrat tambah F13 kuadrat. Tetapi kalau tidak di siku-siku, ada sudutnya misalnya 30, 45, 60. Nah, itu maka menggunakan rumus yang sebelumnya tadi ya. Nah, kira-kira begini
Pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait tentang listrik statis ya, mengulang sedikit konsep, kemudian kita latihan soal-soal begitu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang medan listrik ya. Jadi kalau bisa silahkan cari literatur dulu, belajar dulu tentang medan listrik apa, agar nanti ketika masuk pembelajaran ketika saya menjelaskan kalian sudah punya modal begitu ya, sudah tahu oh medan listrik itu ini, sehingga tinggal mendalami saja lagi ya berdasarkan nanti video pembelajaran yang saya buatkan untuk kalian. Nah, seperti biasa saya ada tugas buat kalian ya, 3 tugas. Deadline-nya seperti yang saya sampaikan di grup kelas masing-masing ya. Nah, perhatikan tugasnya. Untuk nomor 1 hanya menghitung berapa gaya kulom dari 2 buah muatan begitu. Muatan pertamanya minus 4 mikrokulom, muatan keduanya plus 5 mikrokulom ya. Catatan di situ bahwasanya tanda positif dan negatif muatan itu kalian tidak perlu memasukkan dalam perhitungan ya. Negatif 4 itu artinya muatannya elektron ya. Kemudian positif 5 artinya muatannya proton ya. Negatif itu elektron, positif itu proton. Nah, untuk yang nomor 2 itu lebih dari 2 muatan. Pertanyaannya adalah di muatan B. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, hanya saja ini diganti angkanya saja. Nah, yang nomor 3 R-nya 0,30 cm. Nah, tadi kan di soalnya saya berapa tadi? Di soal saya tadi 0,3 ya. Nah, berarti ini sama saja. 30 cm dirubah nanti menjadi 0,3 meter. Nah, kemudian di situ ada muatan 1, muatan 2, muatan 3-nya. Nah, silahkan dihitung ya masing-masing. Kemudian seperti biasa, tolong disetorkan ke WhatsApp saya, tetapi dalam bentuk PDF ya. Saya tidak menerima yang dalam bentuk foto. Kenapa? Karena berantakan sekali ya. Jadi tolong tugasnya dibuat dalam PDF ya. Kalau mendengarkan video ini, menyimak baik-baik, pasti nanti menyetorkan tugasnya dalam bentuk PDF ya. Kalau ada yang menyetorkan dalam bentuk gambar, artinya dia tidak mendengarkan video ini ya, begitu. Oke, terima kasih. Sekian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, jangan keluyuran dulu karena situasi pandemi seperti ini sangat rawan sekali. Ingat selalu gunakan masker ketika kalian harus terpaksa keluar rumah ya, ada urusan mendesak dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.